Coba Papa datang ke sini setelah 10 hari. Setelah 10 hari. Nah 10 hari kan kita hitung nih, kita datang. Itu ternyata responnya aja lambat. Berubah lagi. Yang kita takutkan jangan berubah lagi lah. Oh gitu, oke. Kan begitu Pak ya. Bapak jauh kan? Siap. Kami ini dari Riau nih, Oke. jauh. Kami itu kan berharap kita datang jauh dari daerah itu dapat respon beda lah sama orang Jakarta. Karena kita di sini kan perlu kos, biaya, waktu. Kayak saya ngelapor hari ini tanggal 20, baru direspon, baru boleh menyampaikan maksud dan tujuan saya itu nanti tanggal 2 Desember. Artinya mau pulang takut kelamaan, mau tinggal biaya besar. Nah, tapi ya gimana itu birokrasinya seperti itu. Saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Ya, apa adanya saja. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuat program Lapor Mas Wapres, sebuah layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden di Jakarta maupun via WhatsApp. Tapi tahu nggak sih kawan inilah, awalnya kanal ini dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai inisiasi atau ide Mas Wapres sendiri loh. Tapi belakangan malah dibantah sendiri sama jubir Istana Prita Laura. Kata Prita, kanal aduan lapor Mas Gibran atau Mas Wapres bukan ide Mas Gibran, tapi perintah Presiden Prabowo. Kok bisa? Kan waktu kanal aduan itu dibuka, Pak Presiden Prabowo lagi kunjungan kerja ke luar negeri. Udah gitu, nama kanal layanan ini kok pakai nama Mas Gibran sendiri? Yang bener yang mana nih? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi menyampaikan jika sejak dibuka pada 11 November lalu, aduan yang masuk sudah mencapai ratusan aduan dan puluhan aduan diantaranya diklaim sudah diselesaikan. Jenis aduan juga cukup beragam, mulai dari ijazah yang ditahan, konflik rumah tangga, hingga masalah yang agak serius seperti konflik tanah warga. Tapi yang jadi makin bingung adalah seluruh masalah yang terkait dengan lembaga lain katanya tetap akan diteruskan ke lembaga terkait itu. Inilah yang jadi masalahnya dan makin tambah bingung. Apa nggak jadi tumpang tindih dan makin banyak pintu birokrasi. Padahal kan dulu Pak Jokowi masih jadi presiden. Soal birokrasi yang berbelit ini sudah dipangkas dan nggak boleh nyusahin warga. Tuh, bagaimana dong? Kita semua perlu pertanyakan soal transparansi dan akuntabilitas kebijakan ini untuk semua masalah. Bukan hanya masalah receh yang bisa selesai dengan dikasih bantuan, tapi tindak lanjut secara konkret dari aduannya masyarakat dan berapa lama sebuah aduan bisa dipastikan selesai, khususnya warga yang tidak bisa datang langsung ke kantor sang wapres alias warga lintas pulau, ya enggak? Bukannya mau pesimis, tapi gelagat awal sudah kelihatan kalau program ini belum matang. Lah, wong baru jalan saja sudah nggak bisa diakses nomor WhatsApp-nya. Udah gitu banyak aturan yang bikin masyarakat makin bingung. Ditambah lagi media juga nggak dibolehin lagi meliput ke lokasi aduan. Kan kasihan ya, masyarakat sudah datang jauh-jauh ke Jakarta, tapi malah nggak bisa ngadu ke wapresnya. Coba Papa datang ke sini setelah 10 hari. Setelah 10 hari. Nah 10 hari kan kita hitung nih, kita datang. Itu ternyata responnya aja lambat. Berubah lagi. Yang kita takutkan jangan berubah lagi lah. Oh gitu, oke. Kan begitu Pak ya. Bapak jauh kan? Siap. Kami ini dari Riau nih, Oke. jauh. Kami itu kan berharap kita datang jauh dari daerah itu dapat respon beda lah sama orang Jakarta. Karena kita di sini kan perlu kos, biaya, waktu. Kayak saya ngelapor hari ini tanggal 20, baru direspon, baru boleh menyampaikan maksud dan tujuan saya itu nanti tanggal 2 Desember. Artinya mau pulang takut kelamaan, mau tinggal biaya besar. Nah, tapi ya gimana itu birokrasinya seperti itu. Sejak program ini diluncurkan oleh Mas Gibran, sejumlah pihak terus mempertanyakan seefektif apa sih program ini bisa berhasil. Untuk level kepala daerah, program model begini masih realistis lah ya, karena cakupan wilayahnya nggak terlalu besar. Apalagi Mas Wapres Gibran sendiri juga pernah membuat program serupa ketika menjadi wali kota Solo dan diklaim cukup berhasil. Dulu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Anies juga pernah melakukan hal yang sama ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan bisa dibilang cukup berhasil, apalagi si pelapor bisa langsung ketemu sama Pak Gubernurnya sekalian selfie.
Tapi untuk level wakil presiden di negara yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk, apakah masih realistis? Ribut-ribut soal program lapor Mas Wapres ini juga makin riuh saat aturan pelaporan semakin diperketat. Beberapa aturan itu diantaranya adalah sebelum melapor, warga atau pelapor melakukan registrasi secara daring melalui laman web lapormaswapres.id dan hadir sesuai tanggal yang dipilih. Layanan aduan berlangsung pada hari kerja Senin hingga Kamis pukul 8 hingga pukul 2 siang dengan jam istirahat 12 hingga pukul 1 siang. Pelapor juga diwajibkan memakai pakaian bebas rapi, membawa kartu identitas diri berupa KTP, SIM, identitas lain yang terdapat NIK. Dengan pengaduan yang dilayani berjumlah maksimal 50 orang per hari. Pelapor adalah orang yang langsung mengalami kejadian. Apabila pelapor bukan yang mengalami kejadian langsung, maka pelapor harus membawa surat kuasa bermaterai dari pihak yang diwakili. Selain itu, pelapor juga wajib membawa dokumen pendukung pengaduan yang lengkap dan relevan untuk diverifikasi petugas. Dan juga muncul larangan bagi media untuk mengambil gambar atau video atau membuat konten media sosial selama proses pelaporan. Kok makin berat ya aturannya? Masyarakat sudah berat beban pikirannya karena masalah yang menimpa, malah ditambahin syarat dan aturan lagi yang makin ketat. Kalau sudah gini, makin susah akses laporannya. Dan sekarang kita coba lihat deh komentar netizen soal ketentuan baru ini. Ini nih kata netizen. Mungkin ada yang lapor Fufu Fafa, makanya makin diperketat. Duh, jangan begitu dong. Ada lagi nih. Katanya hilirisasi digital, tapi kok suruh datang? Berarti yang boleh keluh kesah cuma orang DKI sekitarnya aja. Orang Sulawesi, Papua nonton atau denger radio aja. Ini bener juga ya. Apalagi layanan via WhatsApp-nya juga nggak aktif sampai hari ini. Nah, ini satu lagi nih kawan inilah. Kasus viral saja belum tentu dapat bantuan penyelesaian, apalagi lapor-lapor begini. Bener juga, no viral no justice, meski pilih-pilih juga sih. Kok malah makin jadi repot dan ribet ya kawan inilah ya. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan jika kantor staf presiden pernah membuat kanal aduan yang sama namun tidak berjalan. Apalagi secara teknis aduan pada kanal tersebut juga akan diturunkan ke masing-masing kementerian sesuai dengan tupoksinya agar tidak tumpang tindih. Ya. Dia lebih baik ngurus bagaimana nyelesain utang, bantu presiden lah. Gitu ya. Bagaimana nih makan gratis, Ya, duitnya belum ada nih, sekarang lagi ngider nyari duit. Itu yang harus dipikirkan. Ya kan, kalau ada aturannya mana yang belum selesaikan. Itu tugasnya pimpinan. Sementara pakar komunikasi politik Henry Satrio juga buka suara. Menurutnya kebijakan ini jangan sampai memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya konsistensi agar tidak muncul tudingan jika program ini hanyalah sekedar pencitraan saja. Program Lapor Mas Wapres diharapkan tidak menjadi platform-platform saat orang mengadu terus dicatat lalu berhenti untuk sekedar naik pamor apalagi sampai menihilkan sistem birokrasi yang sudah berjalan. Kan capek bos, sistem yang selama 10 tahun dibangun bapaknya, Presiden ke-7 Joko Widodo harus diacak-acak lagi sama Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka demi sebuah pencitraan. Rugi dong. Nah, kawan inilah nih mungkin ada yang sudah pernah coba lapor Mas Wapres. Kalau ada boleh tulis di kolom komentar seperti apa pengalamannya. Saya Rustula dari pamit dan jangan lupa juga untuk like, comment, share dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.